Oke, setelah kita berkenalan dengan metode find ataupun find one dan pada video kali ini kita akan berkenalan dengan metode update dari MongoDB. Di sini kita akan belajar bagaimana cara mengupdate data di database MongoDB. Di sini untuk mengupdate data di database MongoDB kita bisa menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah update one dan untuk metode kedua update many gitu. Jadi ini sesuai dengan namanya update one bisa teman-teman gunakan untuk mengupdate satu data, sedangkan update many bisa teman-teman gunakan untuk mengupdate banyak data sekaligus. Di sini saya akan coba mengupdate satu data, misalkan kita coba db.post.find. Di sini kita coba cari dulu data yang mau kita update. Misalnya di sini data yang mau kita update adalah data post 4 ini. Atau post 1 ini deh. Post 1 ini kita mau coba update ya. Title post 1. Misalnya di sini saya bersihkan dulu, berarti di sini db.post.find lalu di sini kita melakukan query, misalkan title-nya adalah post 1. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan query. Nah, untuk melakukan update, misalnya di sini saya akan mengupdate data likes-nya ini yang tadinya 1 jadi 2. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan perintah, tadi saya akan coba contohkan yang update one dulu. Berarti di sini db.post.update one, lalu di sini teman-teman masukkan filternya apa, misalkan filternya berdasarkan title tadi. Tentu nanti kalau pada aplikasi nyatanya teman-teman bisa menggunakan ID ya untuk filternya. Di sini misalkan saya akan mengupdate data post yang title-nya adalah post 1, lalu di sini untuk datanya teman-teman bisa masukkan di parameter kedua. Di sini teman-teman bisa menggunakan $set. Artinya kita mau melakukan set data-data ini ke dalam dokumen yang match dengan query ini. Di sini kita melakukan set, lalu dia bentuknya objek. Nah, kita masukkan data yang mau kita set. Misalkan di sini likes-nya yang mau kita update, berarti di sini likes-nya jadi 2. Selain like, misalkan title-nya juga boleh atau data yang lainnya. Text-nya juga boleh. Gitu. Gitu. Ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, data apa yang mau teman-teman update. Kalau udah di sini teman-teman bisa tutup, lalu teman-teman enter. Nah, di sini dia akan merespon dengan acknowledge-nya true, lalu di sini match count-nya 1, artinya apa? Artinya data yang match dengan query-nya 1, lalu di sini data yang modified count-nya juga 1, artinya data yang dimodifikasi juga 1. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil mengupdate data yang match dengan query kita. Sekarang kita coba cek ya. Di sini pertama data dengan title post 1 ini likes-nya 1, terus kita melakukan update. Sekarang kita akan coba melakukan pengecekan lagi. Sini setelah kita update 2, maka di sini likes-nya juga jadi 2. Nah, ini adalah salah satu metode yang bisa teman-teman gunakan untuk mengupdate data di MongoDB. Namanya update one. Di sini dia menerima 2 parameter. Parameter pertama merupakan filternya atau query-nya, dan parameter kedua merupakan data apa yang mau teman-teman update. Di sini teman-teman bisa menggunakan $set, lalu di sini teman-teman masukkan datanya. Data apa yang mau teman-teman update.
Ini untuk update one. Nah, lalu, teman-teman juga bisa melakukan update dengan metode update many. Di sini, misalnya saya akan melakukan, di sini kita bersihin dulu, tadi db.post.find. Di sini ada sebuah data yang likes-nya 10 gitu. Nah, sekarang kita akan coba update 2 data ini. Jadi misalnya di sini db.post.find, di sini kita masukkan query-nya yaitu kita akan coba cari data yang like-nya 10. Nah, ini ada 2 data yang match, nanti kita coba update 2 data ini dengan menggunakan metode update many. Oke. Oke, di sini, saya akan coba melakukan update, 2 data ini dengan menggunakan metode update many. Post, lalu di sini update many, lalu di sini, kita masukkan, parameternya. Ini parameternya sama dengan, update one. Jadi yang pertama merupakan filternya atau query-nya di sini misalkan kita mau filter based on, likes-nya. Misalkan di sini yang likes-nya 10, di sini kita mau update data tersebut dengan menambahkan, kategori kategori. Misalnya di sini berarti kita pakai, set, lalu kita masukkan, data apa yang mau kita update. Misalkan, di sini kita mau tambahkan kategori, misalkan kategorinya jadi news misalkan, lalu untuk likes-nya kita coba update jadi 20. Oke, kita enter. Nah, di sini sama dia akan merespon seperti ini, seperti data, seperti method update one. Di sini ada match count-nya berapa sama modified count-nya berapa gitu. Sini kalau kita coba lakukan pengecekan, likes-nya udah 20 ya harusnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa intip bahwa pos 1 dan pos 4 ini yang tadinya likes-nya 10, sekarang sudah 20, sudah nambah dan di sini kita ada kategori news. Oh, di sini kurang Y-nya ya gitu. Itu artinya apa? Artinya update-nya sudah berhasil kita lakukan, teman-teman. Gitu. Dan, di sini sekali lagi kita menggunakan update many. Jadi update many ini sekali lagi dia akan mengupdate, banyak data sekaligus sesuai dengan query yang match gitu. Kalau update one, dia walaupun yang match-nya ada 3, ada 4 karena dia metode update one, jadi yang diupdate akan selalu satu. Gitu. Itu perbedaan antara update one dengan update many. Nah, berikutnya di sini kita akan, apa ya namanya, menggunakan atau mencoba, upsort. Jadi upsort ini bisa, teman-teman gunakan untuk menginputkan data yang, ketika teman-teman mau update tapi data tersebut tidak ada. Misalnya di sini, saya coba bersihkan CLS. Jadi misalkan di sini kalau, teman-teman lakukan db.post.find, di sini datanya ada 2, 3, ada 4. Jadi misalnya teman-teman mau mengupdate data post yang title-nya misalkan post 5, tentu kan datanya tidak ada, tapi teman-teman mau bikin logik kalau datanya ada teman-teman mau update, kalau misalkan datanya ada teman-teman mau kalau datanya ada teman-teman mau update, tapi kalau datanya tidak ada teman-teman mau menginputkan data baru. Nah, di sini, teman-teman bisa menggunakan yang namanya upsort di MongoDB. Caranya gimana? Caranya adalah di sini, kita bersihkan dulu. Di sini saya menggunakan post update one. Di sini, oke. Nah, di sini, untuk query-nya misalkan saya mau melakukan query, title di sini post 5 misalkan.
Pos 5 tentu tidak ada ya, karena tadi pas kita cek datanya sampai ke pos 4. Nah, di sini kita mau melakukan pengecekan query-nya seperti ini, lalu yang kedua kita mau masukkan datanya. Which is datanya seperti ini. Misalkan di sini title-nya adalah pos 5, lalu di sini ada likes-nya 5 sama ada kategori, misalkan kategorinya event. Lalu setelah itu, oh ini salah ya, kita batalin teman-teman. Di sini kita harusnya menggunakan metode set ya. Jadi di sini db.post.update one, parameter pertama di sini filternya di sini berarti post 5, lalu untuk yang berikutnya adalah di sini parameter kedua kita menggunakan set. Nah, baru di sini data apa aja yang mau kita inputkan teman-teman. Jadi misalkan di sini ada title-nya post 5, lalu di sini ada likes-nya, di sini ada 5 sama ada kategorinya adalah event. Oke, kalau udah di sini untuk parameter kedua udah, sekarang kita inputkan untuk parameter ketiga. Nah, untuk parameter ketiga di sini untuk melakukan pengecekan apakah data, kalau misalkan datanya ada di database kita mau update, tapi kalau misalkan datanya tidak ada kita mau menginputkan data baru. Di sini teman-teman bisa menambahkan parameter ketiga bentuknya objek, lalu di sini ada yang namanya upsert, lalu di sini teman-teman kasih true. Oke, kalau udah di sini kita invoke. Nah, di sini dia bilang bahwa upsert count-nya 1 dan di sini kita mendapatkan inserted ID-nya seperti ini, objek ID. Jadi artinya apa? Artinya data event ini data post title post 5 ini tidak ada sehingga dia menginsertkan datanya gitu. Kenapa? Karena di sini kita sudah menambahkan opsi untuk upsert-nya gitu. Jadi sekarang kalau kita cek di database di sini berarti db.post.find di sini sekarang datanya sudah nambah teman-teman. Di sini sudah ada post yang title-nya adalah post 5. Nah, itu dia untuk upsert yang bisa teman-teman gunakan untuk menginsertkan datanya ketika data yang teman-teman update ke database, datanya tidak ada di database gitu. Jadi teman-teman tambahkan tadi untuk apa ya, untuk apanya, untuk opsinya teman-teman tambahkan di parameter ketiga, lalu di sini ada upsert. Nah, itu dia untuk metode update di database MongoDB. Jadi sekali lagi teman-teman bisa menggunakan update one, lalu ada update many, dan teman-teman juga bisa menambahkan option upsert untuk menambahkan data jika data yang teman-teman update tidak ada di database. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya.